tanyakan ini masalah Muhammadiyah berakidah kita atau bertauhid. Kita melihat di dalam masyarakat itu melihat antara akidah dan akidah sama adat itu sama-sama bercampuran. Nah, kita melihat bagaimana cara kita dalam berakidah. Kita melihat adat istiadat yang dulu nenek moyang kita diajarkan itu masih melekat, sedangkan di Muhammadiyah akidah kita harus lurus. Artinya kita memberi contoh, artinya seperti ini ya, ada selamatan. Nah, itu gimana cara kita meluruskan masyarakat untuk kembali lagi ke akidah Islam yang sebenarnya. Itu sangat sulit sekali dalam masyarakat. Nah, itu gimana caranya agar Muhammadiyah sebagai benteng adat Jawa bisa melebur ke akidah. Itu gimana caranya untuk di masyarakat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki orang kemajuan iki Mas, sangat tidak mendukung ya. Nanti harus cari yang lebih representatif. Pak Haji Madirharjo yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait kondisi warga Muhammadiyah pada umumnya di Kecamatan Dorong. Di awal kepemimpinan saya sebagai pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, meskipun Isorano menjadi Mas Faris tua sih jadi PCPM gitu, karena waktu itu tidak ada yang dipilih gitu. Kami benar-benar berkomitmen menggagas bagaimana kajian himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah itu kita galakkan lagi gitu. Dan waktu itu kami juga berharap direspon oleh seluruh lapisan masyarakat Muhammadiyah pada saat itu. Kenapa kemudian itu menjadi salah satu target kami? Karena kita melihat bahwasanya banyak sekali warga Muhammadiyah yang perilakunya itu tidak masih belum terlalu mencerminkan bahwa sosok Muhammadiyah. Kalau kemudian merujuk pada himpunan putusan tarjih, tentu yang tertuju adalah tentang bagaimana perilaku kita dalam pelaksanaan ibadah, yang seyogianya sebagai warga Muhammadiyah ya merujuknya ke HPT atau himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Tidak luput pula dengan perilaku-perilaku yang lain dalam hal sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu fenomena ini belum berhasil kami wujudkan. Beberapa hari lalu di salah satu pengajian Ranting Doro ya, di pengajian Ranting Doro yang berkolaborasi dengan Ranting Doro Rejo itu, beliau Dr. Gigi itu sudah sempat nyinggung lagi HPT kok tidak kemudian dilanjutkan. Bagaimana? Faktornya jelas, tidak ada respon yang baik. Jangankan dari anggota, dari pimpinannya saja tidak merespon dengan baik gitu. Ini kan fenomena gitu. Jangan-jangan para pimpinannya juga belum paham tentang himpunan putusan tarjih gitu, sehingga melaksanakan kaifiah ibadah, entah itu sholat atau yang lain juga masih rujukannya belum HPT. Lah ini kan jadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana kita bisa meng-HPT-kan masyarakat Muhammadiyah sementara pimpinannya masih jauh dari HPT? Kenapa? Karena ini menjadi sangat penting. Kita memiliki buku ya, buku HPT dari jilid 1, 2 dan seterusnya itu. Kita tidak hanya bisa cukup membaca langsung begitu paham begitu saja. Kita butuh pemahaman dari orang yang berkompeten dalam hal itu. Orang mau sekedar membaca terus kita langsung paham, tidak, sulit untuk dipahami seperti itu. Sehingga kemudian dibutuhkan metode pembelajaran seperti yang sudah pernah kita laksanakan, tapi menurut saya tidak direspon dengan baik oleh warga masyarakat Muhammadiyah. Sing teko kita itu ya kuwi karo kuwi nek cuacane mendukung, nek orang separohnya bahkan hanya hitungan jari gitu. Dan itu levelnya level pimpinan cabang Muhammadiyah. Sekarang kita sudah punya masjid yang sangat representatif untuk simbol dakwah itu sangat kuat, dan seyogianya itu harus direspon pula oleh kita semua gitu. Maka setelah
Baitul Arkom ini saya pingin ada semangat dan saya minta bantuan dari panjenengan Pak Madinah Harjo. Bicaranya sih warga kita ben semangat bermuhammadiyah dengan menguatkan ideologinya melalui salah satunya adalah memahami himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Selesai saya pikir. Terima kasih Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga ya. Yang pertama terkait dengan akidah itu harus kita jaga. Maka Rasulullah setiap habis sholat menyampaikan pada sahabat, jadidu imanakum, ayo perbarui imanmu. Ya, maka ada pencerahan setelah sholat. Kenapa Muhammadiyah sampai sekarang kuliah subuh di mana-mana? Karena itu bermusyawarah dengan beliau. Ya, Rasulullah selalu mengajak dan memerintahkan, jadidu imanakum, ayo diperbarui imanmu, jaga akidahmu, gitu ya. Terkait dengan adat, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, negara Pancasila. Ada penghargaan, menghargai. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, ya, melindungi setiap warga negara dengan keyakinan yang dianutnya, gitu ya. Dan di negara kita tuh ada 3 hal yang terkait dengan hukum. Pertama, hukum negara. Yang kedua, hukum agama. Yang ketiga, hukum adat. Jadi kita harus memahami. Di Pekalongan aja, di bagian selatan ada yang namanya pembagian waris, itu wanita justru mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ada di Pekalongan bagian selatan. Juga tidak ada masalah karena itu diakui ada. Tapi kalau kita sebagai orang Muhammadiyah akan merujuk, maka tadi saya sampaikan kita Muhammadiyah ini mesti harus ada kegiatan untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah perbedaannya dengan hadis. Hadis itu perkataan baginda Rasul. Kalau As-Sunnah, Sunnah itu adalah perilaku, ya, yang dilakukan oleh beliau baginda Rasul. Jadi bagaimana? Maka Muhammadiyah mendalami kedua hal itu. Maka Rasulullah katakan, 2 hal yang aku tinggalkan padamu, lantazilu abadan, tidak akan sesat kamu selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kalau tadi yang dipertanyakan masalah tradisi itu ada sejarahnya. Tapi juga ada yang dibuat. Seperti di Ambu Kembang, dulunya kan nggak ada. Saya di sana tahun 82 sampai tahun berapa itu ya, nggak ada sing jenenge kebral, getuk gitu ya, itu kan nggak ada. Itu kemudian dijadikan tradisi. Lah yang jadi tradisi itu di mana itu, di Pekalongan Utara, Kerapia. Itu tradisi betul karena itu adanya sejak zaman Belanda. Ya, ada sejarah Kajen itu. Kalau saya cerita itu ada sejarahnya mengapa diberi nama Kajen. Dulunya kata-kata seorang kiai dulunya itu orang-orang sana itu udah pada sholat, ya, maka ke Kerapia itu tidak dihargai, orang diregani, ya, maka yang dihargai itu adalah orang-orang yang sholat, ya. Oleh karena itu setelah perkembangan seperti itu, maka banyak orang yang sholat kemudian dihargai, diterima, disuguh, ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan, fal yukrim dzaifahu, menghormati tamu, karena sesama muslim ini harus dihargai. Nah, kaitannya dengan tradisi, Bapak Ibu sekalian, kita kalau tradisi yang nyerempet ke syirik itu harus dihindari, karena kita tahu bahwa semua dosa sebesar apapun, sampai sebesar gunung Uhud, kalau dia fayatubu minha, bertobat atas kesalahan itu, maka innallaha ghafurur rahim, Allah akan ampuni, kecuali syirik, yaitu zalimu ilallah,
ya, nah itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Ya, itu dikaji, itu ditarjih, itu memang betul harus ada dibahas bagaimana tobat yang benar itu. Ya. Oleh karena itu tradisi yang ada dihormati, jangan dilawan, karena itu sesuai dengan keyakinan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, bagaimana kita Muhammadiyah menilai banyak kalau panjang bisa membaca buku tanya jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu bisa dipelajari. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran menghadapi tentang mensikapi tentang tradisi ya yang ada di Indonesia. Kami dulu ternyata sepi sekali, ya, tidak ada yang menziarahi. Kami ke Raja Sultan Hasanuddin, kemudian Raja Goa dan lain sebagainya. Tidak seperti di Jawa. Ini contoh ya. Karena ada tradisi tadi yang menghidupkan. Jadi kalau di sana tidak ada tradisi seperti itu, ya tentu sepi. Nah, kemudian sikap kita bagaimana? Kita tasamuh. Dalam Muhammadiyah itu tasamuh itu menghargai, menghormati. Jangan menyalahkan. Jangan membenarkan diri sendiri. Di daerah saya ada sana selamatan, Bapak Ibu saya, tumpengi ditendang karo anaknya. Karena anaknya mendapatkan ilmu baru. Nah, Muhammadiyah kan enggak, Muhammadiyah tasamuh, menghargai, menghormati apa yang dilakukan itu. Itulah Muhammadiyah, di mana-mana bisa diterima, bisa menggembirakan, ada toleransi juga, ya. Jadi lakum dinukum waliyati. Itu kaitannya dengan tradisi, ya. Nah, tentunya kita melakukan kajian-kajian, maka belajar di Muhammadiyah ada materi tentang akidah, tentang akhlak, tentang tarikh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, matur nuwun Mas mengingatkan kita semuanya, banyak juga cabang di ranting-ranting di jamaah-jamaah itu ada menghadirkan human resources, narasumber yang terkait dengan ketarjian, bahwa pengajian yang di manage oleh Muhammadiyah itu ada pengajian pimpinan, ada pengajian umum, ada pengajian khusus, takhasus, ada yang berupa kursus-kursus. Itu saya punya bukunya, kadang-kadang saya beli, pesan kalau ada buku yang menarik saya pesan dikirimi dari Jogja itu. Ya. Pengajian yang tadi disampaikan tentang tarjih itu kan luas sekali. Memang harus secara periodik itu dibahas. Monggo diagendakan majelis tabligh. Hadir ini siapa? Oh, majelis tabligh monggo diagendakan, ya. Tabligh itu kan menyampaikan apa yang disampaikan, hal-hal yang sangat urgent, sangat penting bagi kita dalam menuju kepada ibadah yang benar. Karena Rasulullah sampaikan, apa yang aku katakan, apa yang aku perintahkan, apa yang aku lakukan, ikutilah. Tetapi yang tidak, nah disinilah kajian-kajian kita bermanfaat di situ. Yang tidak aku lakukan, yang tidak aku perintahkan, jangan kau lakukan. Taunya dari mana? Dari pengajian itu. Karena apa? Fawaratun akan ditolak, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu Muhammadiyah mempunyai prinsip ada gerakan ilmu itu akan membawa pada jamaahnya menuju kepada yang benar, ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan dari luar. Kemudian monggo dari majelis tarjih, majelis terkait gerakan untuk kajian-kajian ini dihidupkan kembali. Insya Allah nanti akan kita berlanjut itu, ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, sudah waktunya 10:30. Sebelumnya ya mungkin Pak. Oh, malah kurang rombongan. Mohon maaf. Insya Allah
jam sholatnya kalau saya kira demikian moderator dari kami dalam menyampaikan materi pada Baitul Arqam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini paling tidak bisa merubah pemikiran kita, pemahaman kita menuju kepada bagaimana bermuhammadiyah yang benar, bermuhammadiyah yang bermanfaat, dan insya Allah lah kehadiran kita, kumpul kita dalam majelis ini akan senantiasa mendapatkan ridho barokah Ramadan. Demikian apabila